ya, kita akan pergi bersama dengan persekutuan doa Gloria ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat saudara. Pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu disiplin the mind atau mendisiplinkan pikiran kita. Saya akan mulai dari satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali, dari Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 ya. Di sana dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. Yang paling atas 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kata hati di dalam ayat itu dari bahasa aslinya adalah kata labe. Kata labe ini kalau kita parsing, kita pelajari makna aslinya, itu bukan hanya berbicara tentang heart, tapi dia juga berbicara tentang inner atau mind atau willing atau keinginan. Nah, ini berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam pikiran dan bukan hanya di dalam hati tapi juga ada di pikiran kita. Ini berbicara tentang sesuatu yang kita kehendaki untuk kita lakukan. Nah, firman Tuhan makanya di terjemahan yang lain dikatakan begini, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu menentukan hidupmu. Seperti yang tadi Pak Arifin sampaikan dalam Suara Gembala, bahwa kita harus membangun satu cara pikir yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam diri kita, saudara, Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma, ya, di dalam kitab Roma, dia bilang begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi di dalam diri kita, saudara, saya tidak tahu ada berapa orang yang sadar bahwa sebenarnya kita itu punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita itu punya keinginan untuk melakukan apa yang baik. Kita mau untuk rajin berdoa. Kita mau untuk rajin ibadah. Kita mau untuk punya kemurahan hati menolong satu sama lain. Kita mau untuk mengampuni dan mengasihi. Kita mau sih. Sebenarnya di dalam hati kita, kita mau melakukan itu. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang ada di sekeliling kita, waktu kita mau mengambil tindakan, kita berhadapan dengan daging kita yang sudah terlanjur terikat dengan yang namanya hukum dosa. Kalau kita baca perikop ini, Paulus bilang begini, yang baik yang aku inginkan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Karena memang di dalam diri kita itu terjadi satu peperangan yang luar biasa antara kerinduan kita di dalam hati kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah dengan kehendak daging kita yang selalu berjuang untuk mematahkan segala keinginan-keinginan yang baik di dalam diri kita. Nah, makanya kita perlu untuk mempelajari bagaimana supaya kita bisa mendisiplinkan mulai dari pikiran kita supaya kita bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Ayat tema kita di bulan ini, saya ajak kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, Paulus bilang, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, memang kami masih tinggal di dalam dunia, tapi kami tidak berperang, tidak hidup seperti orang dunia. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas dikatakan begini, kami masih berjalan di dalam daging, tapi kami tidak berperang dengan dengan senjata yang ada dari daging kami. Kami tidak berperang dengan kedagingan kami. Ada perbedaan yang signifikan antara hidup di dalam dunia dan berjalan di dalam daging. Hidup di dalam dunia bisa diartikan kita ini ada di lingkungan orang-orang yang sudah jatuh. Tapi sebenarnya makna dari ayat ini jauh lebih dalam, yaitu bahwa kita sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia dan masih hidup di dalam daging yang penuh dengan keinginan untuk melawan Allah. Tapi waktu kita berperang melawan pikiran kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan yang ada dari daging kita ini. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini bahwa kita perlu untuk menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan.
Ada ayat yang bilang begini kan, dalam kelemahan kita, kuasa Allah nyata sempurna. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati kita dan sampai seluruh kehidupan kita berubah. Saudara, waktu Paulus diberikan duri dalam daging, Paulus bilang begini, aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah utusan iblis ini, maksudnya kelemahannya itu, sakitnya itu, diangkat daripadaku. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya ingin jelaskan sedikit tentang ini. Saudara, kalimat ini seringkali kita salah artikan. Waktu ada yang bilang, oh dalam kelemahanku kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara, ayat itu bukan legalitas buat Paulus untuk dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang dunia hari ini menurunkan menurunkan keseriusan dosa dengan mengganti istilah yang digunakan. Orang seringkali bilang gini, oh itu bukan dosa, itu hanya kelemahan. Saudara, kalau suka mencuri itu bukan kelemahan, saudara, itu dosa. Kalau suka berzina itu bukan kelemahan, itu dosa, saudara. Tapi orang dunia sekarang bilangnya apa? Oh itu kelemahannya mereka. Nah, itu bukan kelemahan, itu dosa. Itu dosa. Nah, seringkali kita waktu dengar kalimat ini, dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa Allah menjadi sempurna. Kita pikir itu menjadi satu legalitas buat kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Saudara, saya baru menyadarinya ketika saya merenungkan ini. Waktu saya malasnya luar biasa untuk berdoa, saya mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri dengan kemampuan saya, ya. Memotivasi diri sendiri, banyak nonton video-video di YouTube tentang doa, ya. Bagus sih, bagus. Berusaha untuk memotivasi diri sendiri. Saya berusaha untuk melakukan, pokoknya bikin segala sesuatu yang penting ada kerinduan, supaya saya punya kerinduan untuk datang berdoa. Mungkin 1-2 kali terjadi. Mungkin dalam beberapa waktu temporary bisa terjadi. Tapi tiba-tiba akan ada waktu di mana ketika saya tidak melakukan apa yang saya lakukan untuk saya bisa berdoa, saya jadi nggak berdoa. Dulu waktu di Jakarta ngekos, kamar belum pakai AC, masih pakai kipas, berdoa, Tuhan kalau ini pakai AC kayaknya enak doa ya. Lagi nyembah itu nggak perlu gini-gini, panas gitu kan. Giliran ada AC malah nggak doa, tidur yang ada, ya. Sejuk gitu ya. Tapi gini saudara, ada satu kesadaran dalam hati saya ketika saya doa, Tuhan, saya udah nggak mampu lagi untuk bangun jam doa dengan kemampuanku sendiri. Aku udah nggak bisa kalau aku harus dengan kemampuanku sendiri. Aku tahu betul, saya menyadari betul bahwa saya ini lemah. Bukti kenapa masih ada orang yang ngajak kita berdoa. Bukti ini, kalau ada orang yang bilang doa itu kan hubungan pribadi, ngapain sih harus diajak-ajak? Udah diajak aja, masih banyak orang yang gak berdoa. Udah diajak loh itu, masih banyak orang yang gak berdoa. Apalagi kalau gak diajak, lebih gak doa jadinya. Ya saudara, nah saya doa, Tuhan, saya udah gak bisa lagi berdoa, kasih saya kerinduan. Saya baru mengerti maksudnya Raja Daud waktu dia bilang begini, berbahagialah orang yang engkau panggil mendekat untuk diam di pelataran. Saudara, yang taruh kerinduan dalam hati kita untuk mendekat, yang merubah hati kita dari yang malas jadi rajin, yang memberikan kita keinginan untuk datang mencari Allah, itu tidak bisa datang dari apa yang ada di sekeliling kita. Makanya saya berapa kali bilang ini, ada banyak orang yang jadi rohani waktu mereka punya persoalan, tapi kerohanian, sifat rohaninya itu hanya berlangsung sementara, hanya waktu mereka ada dalam keadaan yang buruk. Waktu persoalannya sudah terselesaikan, penyakitnya udah sembuh, semuanya udah berjalan dengan baik, mana kerajinan yang kemarin-kemarin? Mana pengorbanan yang kemarin-kemarin? Ada orang yang rela bangun tengah malam waktu mereka ada dalam situasi yang sulit. Ada orang yang rela gak tidur-tidur karena berpuasa dan berdoa. Ya, saya pernah melakukan hal itu juga. Ada banyak orang yang begitu kelihatan rela melakukan itu, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang datang dari hati, itu karena dipaksa oleh keadaan.
Tapi waktu kita menyadari betul bahwa dalam kelemahanku, kita ini lemah melawan daging yang selalu kuat untuk tarik kita, jangan bangun doa. Udah tarik kita, jangan mengampuni. Tarik kita, udah jangan memaafkan. Tarik kita, udah gak usah bangun hubungan sama orang-orang yang ada di luar kamu. Kita berjuang melawan itu dan kita ini lemah, tidak mampu menghadapi itu semua. Di saat kita ada di ujung dari kesadaran kita itu, sampai kita benar-benar menyadari aku tidak mampu melakukan semua ini tanpa kasih karuniamu, di situ baru kita bisa menyadari bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Itu kuasa Allah sempurna, saudara. Jadi bukan karena kita. Waktu kita merasa aku udah cukup baik, aku udah cukup banyak berubah. Nah pertanyaannya begini, apa yang membuat kamu berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Makanya tidak ada perubahan yang instan. Perubahan itu selalu terjadi dalam proses dan waktunya Tuhan. Seringkali saudara ya, ini beberapa teman-teman anak-anak muda dan juga mungkin beberapa kita yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga di tempat ini. Ada hal-hal yang kita gumuli dalam hidup kita. Mungkin cara kita berbicara yang terlalu kasar misalnya. Atau pemikiran-pemikiran kita yang terlalu liar misalnya. Atau kita yang mungkin sudah terbiasa untuk gampang berbohong. Kita mungkin yang sudah terbiasa punya, ya dalam tanda kutip ini, dosa-dosa yang kita kasihi, dosa-dosa yang selalu kita nikmati. Seringkali kita itu datang kepada Tuhan dan Tuhan, tolong Tuhan aku mau berubah. Tapi kita selalu janji kan, sering-sering kali saya ingat dulu saudara, waktu 15 tahun yang lalu, kalau ada KKR biasanya ada altar call dipanggil. Siapa yang mau berjanji hidupnya diberikan kepada Tuhan? Siapa yang mau berjanji akan hidup kudus di hadapan Tuhan? Wah itu yang maju, yang sungguh-sungguh sama yang emosional susah dibedakan ya. Maju semua. Hari ini KKR sungguh-sungguh, besok mungkin masih sungguh-sungguh. Lusanya biasanya udah enggak itu. Biasanya udah enggak ya, biasanya. Kalau udah kecewa, udah sakit hati, udah buyar, udah lupa. Makanya sebenarnya waktu kita ngomong, waktu kita bilang Tuhan aku janji aku mau setia. Sebenarnya di dalam kalimat itu ada kalimat yang tidak tersebutkan, yang tidak tersebutkan, yaitu dengan kekuatanku sendiri. Kenapa? Karena kita yang janji. Kalau saya janji sama Novelty, Nov habis ini saya traktir makan. Nov habis ini saya traktir makan. Itu dengan kemampuan saya, bukan dengan kekuatannya dia loh saya mau traktir dia makan. Saya yang traktir dia makan. Nov, saya janji saya akan begini. Itu dengan kemampuan kita. Waktu kita janji sama Tuhan, Tuhan saya mau setia sama Tuhan. Sebenarnya waktu kita ngomong kayak gitu, ada satu kalimat yang tidak terdengar, yaitu dengan kekuatanku sendiri. Makanya sering kita gagal waktu kita janji sama Tuhan. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya jangan janji sama Tuhan untuk berubah. Minta Tuhan ubahkan kita. Karena kalau kita janji, kita sedang kasih satu garansi sama Tuhan yang tidak pasti bahwa saya mampu berubah dengan kemampuanku sendiri. Tapi waktu kita minta, Tuhan aku gak bisa, aku tahu aku gak bisa, ubah aku, ubah kehidupan. Nah seringkali saudara yang terjadi adalah begini, persoalannya itu bukan seberapa percaya kita percaya Tuhan itu mampu ubahkan kita. Tapi seringkali ini ada beberapa hal, ada dosa-dosa, ada keinginan-keinginan yang kita itu sulit untuk lepaskan. Kalau bahasa kerennya biasa orang bilang ada dosa-dosa kesayangan yang kita ini kayaknya enggan untuk melepaskan. Saya akan cerita sesuatu, saya gak akan sebut namanya. Ini terjadi mungkin 25 tahun yang lalu di Jakarta. Seorang pendeta yang terkenal, masih melayani sampai hari ini. Hari ini udah dipulihkan Tuhan luar biasa dalam keluarganya. Setiap kali dia doa berkat, dia bilang gini, Tuhan ampuni kami akan segala pelanggaran kami, dan juga ampuni setiap dosa-dosa yang masih sering kami nikmati. Dia ngomong gitu. Jemaat gak ada yang sadar. Sampai satu kali dia ketahuan punya istri lagi. Sampai satu kali dia ketahuan bahwa dia punya istri lagi ternyata. Saudara, seringkali itu bukan soal kita percaya Tuhan itu mau bisa ubah kita. Tuhan itu bisa kok ubah kita. Tidak sulit untuk Tuhan mengubah hati manusia, karena hati manusia ada di tangan Tuhan. Tapi yang sulit itu adalah bagaimana kita benar-benar punya kesungguhan untuk mau diubahkan
oleh Tuhan. Waktu kita benar-benar menyadari aku tidak mau ada di situ, dan kita tahu bahwa memang daging kita ini terlalu kuat untuk kita lawan, kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna mengubahkan kehidupanku. Saudara akan lihat kehidupanmu berubah. Saudara bisa lihat kehidupanmu berubah waktu saudara bersandar kepada kasihnya Tuhan, bukan kepada janji-janji kita. Oh, dulu saya juga suka begitu janji Tuhan, kalau ini terjadi Tuhan, saya janji saya akan setia, saya janji saya akan saat teduh tiap hari. Justru habis saya janji kayak gitu, nggak jadi itu saat teduh tiap hari, nggak ada. Waktu hal yang kita minta udah jadi, kita udah lupa, udah kan udah jadi kan, udah berarti yang kemarin ya sudahlah batal gitu ya. Tapi enggak, saudara. Dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita perlu untuk mendisiplinkan pikiran kita supaya kita ini bisa memikirkan sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Di 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima dikatakan begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Dari ayat ini kita akan belajar 3 hal bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa dengan melawan segala argumen yang menentang pengenalan akan Allah, ada beberapa step yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama, kita perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, pikiran kita hanya akan menjadi murni ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya menjadi murni waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanya gini, saudara, baca firman Tuhan itu harusnya menjadi budaya buat kita. Sesuatu yang tidak perlu diperintahkan tapi terjadi dengan sendirinya. Saudara, jangan tanya saya berapa pasal Pak saya harus baca tiap hari. Ya minimal kita ikut pembacaan roh tahunan lah. Satu hari mungkin ada 2 sampai 4 pasal kita baca dalam satu hari. Saudara, itu perlu untuk kita lakukan. Itu bagian dari kita mendisiplin pikiran kita. Yang saya sadari begini, seringkali pikiran kita itu suka lari kemana-mana karena kita jarang baca firman Tuhan. Pikiran kita itu sering ada di mana-mana, kita mikirin yang gak perlu kita pikirin. Kita khawatir berlebihan akan sesuatu yang gak perlu kita khawatirkan berlebihan. Kuncinya cuma satu, kita jarang baca firman Tuhan. Kita terlalu banyak baca yang lain. Oke, kita main sosial media, kita bisa habiskan berjam-jam gak sadar baca sosial media. Kita scrolling, saya juga lakukan itu. Tapi saya tahu betul bahwa saya perlu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, sosial media akan jadi Alkitab baru buat saya. Tanpa firman Tuhan, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya akan menjadi firman Tuhan buat kita. Kalau kita nggak disiplinkan diri kita untuk baca firman Tuhan, zaman dulu sebelum ada Alkitab elektronik, itu Alkitab buku itu orang bilang, aduh malas lah, berat, tebal. Kalau saudara pernah belajar teologi, saudara akan lihat buku yang lebih tebal dari Alkitab, itu baru ngeliatnya aja udah kayak, aduh kapan selesainya ini bikin kayak ginian. Sekarang semua udah serba digital, alasannya beda lagi. Kita suka download Alkitab di handphone, tapi kita taruh di sebelahnya Instagram. Jadi waktu kita mau pencet Alkitab, sering kepleset ke sebelah. Atau kita taruh di sampingnya TikTok, waktu kita mau pencet Alkitab, kepleset ke sebelah dia. Akhirnya yang harusnya kita baca Alkitab, kita scrolling, lucu kayaknya ini, seru. Saya juga lakukan hal itu, saudara. Jangan pikir saya ngomong ini dan saudara pikir, wah berarti Pak Gembala ini udah gak pernah main Instagram. Saya main Instagram, main. Saya punya beberapa account malah. Saya main Instagram. YouTube, saya nonton YouTube. Tapi semua itu tidak ini. Kalau kita tidak membaca, mendisiplinkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka apa yang kita baca itu yang akan menjadi pedoman kehidupan kita. Karena kalau kita terus-terusan bacanya berita, bacanya news dan lain sebagainya, kita baca yang ya mungkin kita rasa happy waktu kita lakukan itu, tapi sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang sementara. Akan ada waktunya kita menyesal, kenapa aku gak baca firman Tuhan ya, kenapa aku gak renungkan firman Tuhan ya, kenapa aku gak bangun satu kehidupan rohani yang kuat membaca firman Tuhan ya.
Nah, yang kedua saudara, kita lihat bahwa latih diri kita untuk hidup dalam ketaatan ya, mulai dari hal yang kecil-kecil. Bila kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, mari mulai belajar lakukan dari yang kecil-kecil. Saudara, saya nggak mau gini, saya mau kita belajar untuk setia dari perkara-perkara yang kecil-kecil aja dulu ya. Apa coba? Yang kecil buat ukuran setiap orang itu beda-beda, saudara. Oke, saya mau mulai dari apa? Disiplin datang beribadah. Saya mau berusaha. Saya mau untuk memberikan waktu. Jadi itu set waktu hari Minggu jam 10 pagi saya harus ada di gereja. Kita atur segala sesuatu. Amsal bilang begini, kamu tidak akan menang dalam peperangan kalau kamu tidak punya siasat atau punya perencanaan. Kita rencanakan hari Minggu saya mau ke gereja. Kalau memang kita nggak bekerja di hari Minggu, ya kita mulai. Yang teman-teman yang mahasiswa, aku mau bangun jam baca Alkitab lah setiap malam. Berdoa. Oke, mulai di set waktunya. Oke, setiap jam 10 aku baca firman Tuhan. Oke, setiap jam sekian aku mau lakukan ini. Ya, mulai setia dari hal-hal yang kecil. Saya dulu waktu masih sekolah, mama saya ajar, waktu saya mulai pelayanan, kami terima persembahan kasih di Kota Palu waktu itu, mama saya ajar, ayo mulai belajar kamu berikan perpuluhan dari yang kecil-kecil. Berapa kami terima? 150.000 satu bulan, 15.000. Mungkin waktu kita lihat angkanya, 15.000 kasih persembahan tuh kayaknya waktu itu ya, karena gereja kami waktu itu isinya lebih banyak orang-orang di Kota Palu. Saudara harus tahu ya, saya dari Kota Palu, tahun 2000-an, 2000 awal, Palu itu kecil. Sampai sekarang masih kecil sebenarnya kalau dibandingin. Cuma sekarang udah jauh lebih berkembang. Tapi di gereja kami waktu itu belum ada gereja-gereja besar. Saudara sebutkanlah yang ada hari ini. Betani belum ada waktu itu. Kami semua di Kota Palu itu satu gereja namanya GBI Betani. Semua gereja besar yang ada di Kota Palu berawal dari gereja itu ya. Yang jadi gembala-gembala di situ semuanya dulu pengerja di gereja itu. Makanya kalau saya berpikir kalau saya pulang Palu, saya bingung mau masuk gereja di mana karena semua gembalanya itu dulu pembina-pembina kami juga ya, termasuk Pastor Roni Rumambi yang waktu itu datang melayani kita di sini. Saudara, mulai belajar setia dari hal-hal yang kecil, saudara. Mulai setia dari hal-hal yang kita baca, renungkan, dan mulailah dengan bertindak sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang firman Tuhan mau kita lakukan? Lakukanlah kecil-kecil. Karena kemampuan kita untuk melakukan perkara yang besar itu dimulai dari kemampuan kita, kesetiaan kita melakukan apa yang sederhana, yang kecil-kecil. Gak usah dulu mikirin yang, aku mau doa 1 hari 2 jam. Gak usah, baca Alkitab 5 menit aja belum tentu kita bisa tiap hari kan. Kita mulai dulu dari yang 5 menit, kita mulai dulu dari yang 1 ayat 1 hari. Kita renungkan. Saudara, perenungan 1 ayat 1 hari, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan benar, itu akan jauh lebih berdampak daripada kita baca 10 pasal 1 hari, tapi gak ada yang nyangkut satupun di kepala kita. Gak ada satupun yang nyangkut di kepala kita. Kita hanya baca kayak baca koran itu jadinya. Kita baca, oh iya udah. Tapi kalau kita baca 1 ayat kita renungkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita ambil waktu khusus, kita renungkan, iya aku ini harus jaga hatiku. Karena apa yang aku dalam hatiku itu menentukan segala sesuatu yang aku putuskan. Nah, perenungan itu jauh lebih powerful. Kita baca 10 pasal kitab Imamat lagi kita baca. Ya. Nah, kita perlu untuk melakukan itu. Kemudian kita perlu jangan menganggap remeh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ini untuk menjaga pikiran kita. Seringkali gini ya, waktu peristiwa yang extraordinary terjadi, kita itu seringkali hanya berpikir kerugian yang kita alami. Ya, atau berkat yang kita terima. Tapi pernah enggak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih ini harus terjadi? Tahun lalu handphone saya dan handphone istri saya hilang di waktu yang tidak berselang lama gitu ya. Diawali handphone istri saya hilang. Handphone istri saya hilang dengan ya namanya hilang nggak ada yang sadar tentunya ya. Waktu udah hilang baru tahu, loh mana HP-nya kok nggak ada gitu.
Udah kita beli handphone baru karena memang dia perlu untuk pakai kerja. Tapi saya bilang sama istri saya waktu itu, bukan soal HP-nya, uang itu bisa kita cari, ya. Tapi coba tanya, kenapa sampai itu bisa hilang? Kenapa? Apa pesan Tuhan? Apa pesan Tuhan sampai itu harus hilang? Berapa waktu kemudian HP saya hilang. HP saya hilang itu saya gini saudara ya, karena saya ini mata saya sangat terbatas, semua catatan itu saya nggak simpan dalam bentuk tulisan, semua saya simpan di dalam HP saya, karena mau digedein segede apapun bisa kalau di HP, kalau di teks kan nggak bisa gitu ya. Jadi waktu HP saya hilang, itu perenungan mungkin salah satu yang paling dalam di hidup saya. Kok hilang Tuhan ya? Apa yang salah? Apa yang salah? Saya bergumul tanya Tuhan, saya sempat, aduh, apakah memang harus ganti HP baru? Saya pikir gitu. Dan ternyata Tuhan sampaikan beberapa hal dalam hidup saya memang perlu untuk saya rubah, yang perlu untuk saya selesaikan dengan Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu berbicara. Dan begini saudara ya, kalau extraordinary moment terjadi dalam rencananya Tuhan, Tuhan itu pasti tanggung jawab dan menyediakan sesuatu untuk menggantikan apa yang mungkin kita kehilangan. Itu Tuhan. Waktu HP kami hilang, dua-duanya hilang, Tuhan berkati kami bisa beli. Saya langsung bisa beli di hari yang sama karena istri saya bekerja, kalau nggak ada HP susah dia. Dia hari yang sama, pas waktu itu dananya ada, kita bisa langsung beli. Waktu HP saya hilang, kami ditolong oleh keluarga kami untuk saya bisa ganti handphone yang sekarang saya pakai ini. Makanya sejak saya ganti HP baru itu, saya pakai HP ini, semakin banyak saya makin aktif untuk bikin renungan, makin aktif untuk bikin ini dan itu. Karena salah satu yang Tuhan tegur saya gini, waktu itu ya, ini saya cerita aja ke setiap kita. Saya waktu itu udah dalam masa-masa di mana saya itu udah malas untuk bikin rekaman, untuk bikin tulisan dan lain sebagainya. Kecuali untuk khotbah, tapi untuk yang harian saya pikir udahlah nggak perlu. Dan Tuhan berapa kali ingatkan saya, ingat waktu masa pandemi, kamu rela-rela, kamu di Manado sinyal susah di rumah, kamu sampai harus naik motor berapa kilo, cari sinyal yang bagus untuk kamu bisa upload. Sekarang sinyal udah kuatnya luar biasa, HP kamu bagus, kenapa kamu gak bikin? Tapi waktu itu saya gak sadar, sampai akhirnya itu terjadi. Tapi saya bersyukur, karena setelah itu saya lihat bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup kita, dalam hidup kami ya, dalam hidup saudara juga begitu. Kalau sesuatu terjadi dan itu dalam rencana Tuhan, gak usah takut, dia pasti tanggung jawab. Tuhan pasti gantikan apa yang hilang dalam hidup kita. Tentunya setelah kita menemukan apa sih yang Tuhan mau dari apa peristiwa yang kita alami. Makanya jangan pernah anggap remeh sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Waktu kita alami itu, oke, kita pikir apa yang hilang, apa yang kita terima. Tapi jauh dari itu, saudara harus tanya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Waktu kami batal berangkat, Nazara kena COVID, kenapa Tuhan harus terjadi? Ya, itu semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, hanya ada 2 poin pagi ini. Yang pertama, bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita dengan melawan segala argumen-argumen yang menentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, menentang pengenalan akan Tuhan itu begini, waktu suatu peristiwa terjadi, orang dunia bilang gini, ya emang udah nasib lu kayak gitu. Ini bukan soal nasib saudara, ini soal perkara Tuhan berbicara kepada kita. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terjadi, hanya terjadi begitu aja. Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, ya berarti segala yang terjadi karena ya memang harus terjadi seperti itu nasibmu. Tapi kita di dalam Tuhan, kita nggak percaya itu semua. Kita percaya sesuatu terjadi karena Tuhan berdaulat dan Tuhan mau itu terjadi. Kita percaya itu terjadi karena Tuhan mau sampaikan sesuatu bagi kita. Karena dia Bapa buat kita. Makanya kita perlu melawan segala argumen. Tadi di ayatnya bilang apa? Melawan semua pemikiran, argumen yang dibangun oleh kesombongan manusia yang menantang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu dimulai dari pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah kenal siapa Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa menikmati dia dengan sempurna. Kalau saudara kita tidak pernah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan,
kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mengenal dia dari luar saja. Saudara masih ingat Ayub? Tuhan izinkan dia untuk mengalami satu bencana yang gak enaknya luar biasa. Hanya untuk membuat Ayub berkata seperti ini di ayat-ayat penghujung sebelum kitab Ayub berakhir. Dia bilang gini, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi hari ini mataku sendiri melihat engkau. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semua firman Tuhan yang kita baca, itu harusnya membawa kita pada satu pengenalan akan Tuhan. Dan itu menjadi cara kita untuk mendisiplinkan pikiran kita supaya enggak memikirkan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, dengan cepat saudara, kita harus hidup dengan iman, bukan dengan sugesti. Saya sampai hari ini, minggu lalu di minggu berjalan ini saya ada pelayanan di salah satu persekutuan doa, dan ketika mempersiapkan itu untuk pelayanan di sana, saya mendapat perenungan tentang ini, sugesti dan iman, saudara. Sugesti dan iman seringkali gini, ada banyak orang itu yang dikendalikan dengan sugesti. Sugesti itu begini, kita digerakkan oleh apa yang ada di sekeliling kita, pikiran dan perasaan kita. Jadi gini, dirasa-rasa, dipikir-pikir, akhirnya kita melakukan. Tapi iman tidak bekerja di dua area itu. Iman tidak bekerja di pikiran atau di hati dan di hati kita. Iman itu berdasarkan atau bersandar penuh kepada perkataannya Tuhan. Nah, ini mungkin terlalu kecil ayatnya, tapi saya mau cerita buat kita. Dalam Roma pasal yang keempat, saudara, diceritakan waktu Paulus menerangkan tentang Abraham. Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan ayatnya bilang begini, sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham supaya dia berharap kepada Tuhan, supaya dia percaya kepada Tuhan. Saudara coba bayangkan jadi Abraham yang usianya hampir 100 tahun dan istrinya juga yang usianya kurang lebih seperti Abraham, sudah tidak bisa hamil secara biologis waktu itu, saudara ya. Tapi Tuhan tetap kasih janji buat dia bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Kira-kira apa landasan Abraham untuk berharap? Kalau pakai sugesti, perasaan apa dan pikiran apa yang membuat Abraham percaya kalau Tuhan itu bisa melakukannya buat dia? Tidak ada, saudara. Tapi Abraham memilih untuk percaya. Dalam Alkitab ayatnya bilang apa? Dia malah diperkuat dalam kepercayaannya kepada Allah. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya, bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Iman itu tidak berdasarkan apa yang kita pikir dan yang kita rasa. Karena perasaan dan pikiran kita itu kapan aja bisa berubah. Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah. Nah, pertanyaannya begini, waktu kita setia kepada Tuhan, waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita baca firman Tuhan, apakah kita digerakkan oleh sugesti atau karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hidup dan kita mau mengenal Dia? Kalau kita hanya digerakkan oleh sugesti, ketika sugestinya hilang, mungkin kita nggak akan terus-terusan baca Alkitab. Kita nggak akan ke gereja lagi, kita nggak akan berdoa lagi, karena kita nggak digerakkan oleh sesuatu yang kekal. Waktu kita digerakkan oleh firman Tuhan, oleh iman yang lahir dari firman Tuhan, tidak peduli orang di kiri kanan kita mau berdoa atau enggak, tidak peduli orang-orang yang ada di sekeliling kita mau setia atau enggak, kita bisa berkata seperti Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua nggak peduli orang yang ada di kiri kanannya di Israel pada saat itu. Yosua bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini perlu untuk kita sadari. Bahwa kita perlu membangun kehidupan kita. Kita perlu merenungkan ini bahwa apakah aku selama ini berjalan karena memang aku percaya sama Tuhan, atau karena ada hal-hal lain yang membuat aku mau datang kepada Tuhan selain dari memang kepercayaanku kepada pribadinya. Saudara, saya mungkin berbicara bagi beberapa orang terlalu dalam dan terlalu keras, tapi saya ingin kasih tahu saudara begini, bahwa dunia sekarang lebih keras dari apa yang saya ucapkan kepada saudara. Dunia akan tarik kita begitu kuat supaya kita pergi meninggalkan Tuhan.
Dunia pakai semua cara supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Dunia pakai persoalan, dia pakai sosial media, dia pakai segala sesuatu supaya hari ini ada banyak anak Tuhan yang berhenti setia, yang berhenti menjaga hidupnya, yang berhenti membangun kehidupan rohani. Dan kalau dari atas mimbar tidak ada orang yang berani untuk berkata dengan tegas bahwa kita perlu membangun semuanya ini. Saya khawatir satu hari nanti kita juga akan terseret dengan apa yang dunia sedang tawarkan hari ini. Karena ngeri banget saudara orang dunia hari ini. Saya udah berapa kali kasih contoh buat kita, orang-orang dunia itu semua dia ganti dengan seolah-olah menyederhanakan dosa. Enggak, dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Itu tidak bisa ditawar saudara. Orang bisa ganti istilah, tapi tetap upah dosa adalah maut. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita dengan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Pak Arifin tadi bilang betul sekali. Waktu kami diajar, saya diajar dalam sekolah doa untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, kami diajar untuk ngomong gini, aku tundukkan segala pikiran yang melayang-layang kepada pikiran Kristus. Itu harus keluar dari mulut kita. Waktu pikiran kita udah entah ada di mana-mana, ada di dunia antah berantah, kita udah mikirin yang gak harusnya kita pikirin. Saudara bisa ngomong pada diri saudara sendiri, dari perkataan kita ngomong, aku perintahkan pikiranku tunduk kepada pikiran Kristus. Itu diucapkan dengan mulut kita, dia gak usah teriak juga ya, paling tidak telinga kita harus dengar ya. Bahwa aku perintahkan pikiranku untuk tunduk di bawah pikiran Kristus dan bertindak. Apa yang kita lakukan? Ya, ini. Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Ganti cara berpikir kita. Ganti bahan perenungan kita. Ganti bahan perenungan kita. Ganti apa yang kita taruh di dalam pikiran kita, saudara. Dimulai dari perkataan, tundukkan segala pikiran yang melayang-layang di bawah pikiran Kristus. Saudara, bukan rahasia umum lagi bahwa ada banyak public figure yang akhirnya memilih mengakhiri kehidupan mereka bukan karena gak ada uang, bukan karena mereka sakit-sakitan, bukan, tapi karena mereka salah memilih bahan perenungan. Itu dia. Bukan karena mereka kurang hebat, enggak, mereka hebat. Kurang followersnya ampun-ampunan di Instagram dan di TikTok, tapi memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena itu, salah memilih bahan perenungan. Makanya betul yang kita bilang, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dari sini kita belajar ada tiga hal yang kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, kita melawan segala argumen yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang melawan pengenalan akan Tuhan. Gimana caranya? Ya, kita bangun diri kita mulai dari firman Tuhan, melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang firman Tuhan mau. Kita bangun satu budaya baru. Setiap kali ada extraordinary yang terjadi dalam hidup kita, tanya Tuhan kenapa itu terjadi. Temukan maksud Tuhan dalam peristiwa-peristiwa itu. Kita juga belajar pagi ini bahwa jangan hidup dengan sugesti, hiduplah dengan iman di hadapan Tuhan. Dan ini yang terakhir, kita menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Roma 8 ayat yang ke-6 bilang begini, sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bilang begini, sebab keinginan daging. Nah, kata keinginan itu kan berbicara tentang sesuatu yang terus-terusan kita pikirkan. Kalau yang ada di pikiran kita itu terus keinginan daging aja, yang kita pikirin itu selalu kesenangan diri kita, keinginan daging itu ini loh yang memuaskan keinginan kita ini, ya. Kalau yang kita pikirin itu terus keinginan mata kita terus yang kita pikirkan, maka kita sedang berjalan menuju maut. Tapi waktu kita mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan semua yang datang dari Tuhan, kita sedang menuju hidup dan damai sejahtera. Amin, saudara. Nah, saudara, kita ada di bagian yang terakhir,
kita memang tidak mampu untuk menjaganya, menjaga pikiran kita, mendisiplinkannya dengan sempurna. Tapi kita bersyukur karena Yesus Kristus sudah melakukannya bagi kita di kayu salib. Saya tidak tahu ini terlihat atau tidak, atau mungkin boleh dari multimedia. Jenny boleh bantu. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan ayat yang ke-14 supaya bisa lebih jelas. Saya mau kita baca ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama pagi hari ini. Saudara, Kristus telah menebus kita bukan hanya dari setiap dosa lahiriah kita, tapi dia juga telah menebus kita dari hati nurani yang rusak. Boleh? Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita akan sama-sama baca dan kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kristus menjadi penebus kita untuk semua hati nurani yang rusak. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, Kristus sudah mati bagi kita. Dia menebus kita dari setiap hati nurani yang rusak. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara, mungkin di antara kita ada yang datang ketika kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara mungkin disadarkan sesuatu tentang apa yang ada di pikiranmu. Dan mungkin kau merasa gagal, tapi dengar baik, Kristus sudah menanggung segala kesalahanmu. Bukan hanya yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam batinmu, ada di dalam pikiranmu. Sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Nah hari ini saudara, waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, waktu kita merenungkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, mari punya satu pemikiran bahwa Kristus sudah melakukannya buat aku. Hari ini aku tidak mampu mempertahankannya kecuali aku bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita perlu untuk terus membangun kedisiplinan dalam pikiran kita. Apa yang membuat kita sulit berdoa hari ini? Apa yang membuat kita sulit untuk bersaat teduh hari ini? Apa yang membuat kita sulit untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan hari ini? Seringkali sederhana jawabannya, karena kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena di pikiran kita, kita memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ini, waktu kita datang beribadah, kita datang berdoa, mari pikirkan, Kristus sudah menebus aku. Aku diterima di hadapannya. Aku layak di hadapannya. Aku ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Kristus mati buat aku. Aku ini disempurnakan oleh kasih karunia-Nya. Saudara, tanpa itu semua, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengendalikan atau mendisiplinkan pikiran kita. Biarlah kasih Kristus yang pagi ini akan kita sama-sama renungkan melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mau kita memikirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan kanan saudara. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang tidak pernah lelah mengasihi kami. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.